Menurut lo perempuan bisa sadar gak kalau ketika ngobrol atau bercerita tapi laki-lakinya tuh gak mendengarkan dia banget? Sadar, apalagi yang kalau kita tuh tipe yang ngebaca orang dari house, their eyes, mimik wajah, and gestures. Itu tuh akan jadi kelihatan jelas aja anjir. Terus apalagi kalau responsnya gak nyambung, kayak dari mata bisa kelihatan gak sih kalau misalnya orang-orang yang nyimak dan orang-orang yang ikut masuk ke dalam sebuah cerita itu tuh matanya akan kayak gimana? Kan pasti ada perubahan dong. 1 detik 2 detik lo bisa nangkep lah, 1 detik 2 detik pertama lo bisa nangkep. Terus mimik wajah yang sebenarnya mimik wajah susah gampang sih, kan ada beberapa orang yang mukanya emang flat aja banget kayak gitu. Tapi untuk beberapa orang yang even kayak dia mengekspresikan dari alis, hidung, bibir yang itu kan akan kelihatan gitu dia tuh ngedengerin or not. And gesture yang kayak ngangguk, terus kayak tangan gitu, gestur lain yang mungkin lo akan lebih peka ketika dia gerak dalam apa kayak itu. Itu akan jadi kelihatan jelas gitu, apalagi ketika dia merespon secara verbal kayak lo ngomong itu tadi ngomong kayak gini tuh, terus kayak bisa nangkep dong lontaran kalimat apa yang keluar dari mulutnya yang itu bisa nilai dia tuh ternyata dia udah masuk nih ke cerita gue, dia udah semendengarkan itu nih sama gue kayak gitu kan kelihatan ya pemirsa. Makanya menurut gue kalau kita mau cerita itu tuh nggak cuma sama cowok ya sebenarnya, tapi kata temen cewek juga gitu. Itu tuh penting untuk ngejadiin semua pihak yang ada di situ, pihak pencerita dan pihak pendengar, itu tuh aktif mereka kayak gitu, interaktif gitu loh. Entah kayak gimana caranya supaya kayak pendengar lo bisa tahu kalau dia tuh benar-benar mendengarkan dan masuk ke cerita lo. Terus pencerita ya lo juga harus aktif bahwa kayak nge-illustrationin peristiwa yang udah pernah terjadi tersebut gitu, yang mau lo hidangkan, mau lo ceritakan itu harus jadi lebih jelas biar pendengar lo juga makin mudeng dan kebayang jelas sama peristiwa tersebut kayak gitu. Buat kayak secara nggak langsung check on her or him bahwa dia masih ada daya untuk merespon kita kayak si pendengar ini gitu. Terus dia masih mampu menyerap energi dari sebuah peristiwa yang kita ceritakan, dan bahkan checking on her or him bahwa dia benar-benar mencerna apa yang kita ceritain di peristiwa tersebut, peristiwa yang lalu itu. Karena kan kalau salah paham akan sebuah peristiwa bahaya. Even lo cuma gosip pun itu kalau salah satu poin aja maknanya kan beda loh gitu.
Makanya gue pernah bilang ya, sering banget di podcast yang lama banget sih, bahwa kayak sebenarnya nggak cuma mendengarkan, enggak sih, yang paling sering diremehin tuh mendengarkan tuh kayak sebuah skill segampang, dan I think not everyone bisa, nggak semua orang bisa untuk mendengarkan itu, dan bahkan untuk menjadi sebuah pencerita or storyteller itu sendiri it's not easy. Dan gue juga setuju sama Bang Raditya Dika sama banyak lah, Ko Ernest Prakasa juga pernah bilang bahwa skill yang paling dicari bahkan sampai beberapa tahun ke depan adalah storyteller kayak gitu. Karena ya dalam storyteller tuh kayak banyak banget sih ilmunya dalamnya ya. Kayak lo nggak harus sih, tapi lo juga harus mempelajari lebih bahwa komunikasi itu penting. Terus bagaimana lo mengelola para pendengar, audiens lo gitu, dan lo harus bisa menyampaikan isi dari story yang mau lo sampaikan lah, apapun itu yang mau lo sampaikan, dengan seapik mungkin, serinci mungkin, kayak gitu. Itu sih. Dan ya, kita bisa menjadi pencerita, menjadi pendengar, semua itu sama-sama punya